Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari kalian semua. Kan aku upload foto ini ya. Tentang foto ini banyak kenangan pahit dalam hidupku teman-teman ya. Jadi aku mau jawab satu pertanyaan kalian tentang masa lalu aku ya. Pastinya teman-teman kan penasaran karena aku kan di video-video yang kapan hari itu aku pernah bikin video dapat titipan dari dari ibunya mantan suami aku yang namanya ibu itu nggak ada ya, ibu mertua nggak ada mantan anak yang mantan ya teman-teman. Jadi aku bakal ngejawab satu per satu. Nah teman-teman ya, ini tahun 2006, tahun 2006 banyak kenangan pahit yang aku alami ya teman-teman ya. Jadi aku bakal ngejawab pertanyaan kalian satu persatu daripada ya pastinya kan bertanya-tanya teman-teman. Karena aku udah pernah itu dapat titipan dari ibunya mantan suami aku, kayak itu kalian kan bertanya-tanya dan aku kan upload foto ini di komunitas ya. Jadi aku suruh ninggalkan pertanyaan. Kalau kalian pengen tahu sebenarnya kalau untuk suami aku itu bilangnya kayak gini, suami aku yang sekarang itu bilangnya begini, masa lalu biarlah berlalu, nggak usah diungkit-ungkit. Tapi ya menurut aku ya gimana ya teman-teman, nggak apa-apa ya diceritakan. Dan alhamdulillah hubungan keluarga kami itu menjadi saudara, nggak bermusuhan ya, jadi saudara baik kayak gitu ya. Oke, kita mulai saja daripada panjang lebar ya. Habis aku ngejawab pertanyaan dari kalian semua, aku bakal ceritain awal mula gimana bertemunya, apanya itu kisahku itu aku bakal ceritain. Habis aku ngejawab pertanyaan dari kalian semua ya. Oke. Dari yang pertama ya, dari Mbak Cia Mia. Walah gitu tojeng, jadi yang ini pernikahan yang kedua. Iya benar sekali, ini pernikahan yang kedua. Dari Mbak Rahayu Puji, sama suami yang pertama sempat dikaruniai momongan gak Mbak Ita? Enggak teman-teman ya. Ya alhamdulillah ya, enggak dikaruniai momongan dari suami yang pertama ya. Jadi anakku dua-duanya itu dari suami aku yang kedua. Terus Sudarse, hai cantik sekali Mbak, mungkin jodohnya Mbak yang sekarang ini. Iya alhamdulillah, mungkin jodoh aku yang sekarang ini mungkin udah tercatatkan oleh Tuhan ya. Jadi perjalanan hidupku harus kayak gini ya teman-teman. Maafkan kalau ngomongku terlalu belepotan, mudah-mudahan kalian semua paham dengan omonganku ya. Dari Mbak Sabrina Mei Nut, biyen dijodohne apa kenal dewe Mbak Ita kok iso 3 bulan pisah. Maaf nih salah takon ya Mbak. Emang aku post kan, kalian boleh bertanya, nggak salah teman-teman ya, nggak salah Mbak. Dijodohkan teman-teman, makanya itu aku pernikahannya cuma bertahan 3 bulan. Nanti bakal tak ceritain di belakang video ya, di belakang setelah selesai aku ngejawab pertanyaan dari kalian semua ya. Kok nikah cuma 3 bulan itu kenapa ya? Iya aku dijodohkan Mbak ya. Ceritain dong Mbak. Ya nanti ya setelah aku dari Mbak Siska Aprilia. Setelah aku selesai ngejawab pertanyaan dari kalian semua, nanti bakal tak ceritain ya. Dari ini Mbak Ahyani. Mbak Ahyani ini saudara aku teman-teman, melok ke pondok aku. Mbak Ahyani udah tahu ya, tanpa aku cerita di sini Mbak Ahyani udah tahu gimana perjalanan keponakannya ini. Mila Andika, sekarang mantan suami sudah berkeluarga belum Mbak? Alhamdulillah sudah, sama-sama berkeluarga. Aku sudah, suami sudah, mantan suami sudah ya. Juga sudah mempunyai anak sendiri-sendiri. Dari Mabdaul Mas Ruro, mungkin belum jodoh, semoga yang ini jadi jodoh selamanya sampai kakek nenek, amin. Ya Mbak, terima kasih Mbak atau Mas ya. Mbak Mar, Kak ceritain dong, penasaran banget. Siap, pokoknya selesai aku menjawab pertanyaan dari kalian semua, nanti tak ceritain ya awal mulanya gimana sampai aku bercerai itu gimana ya.
liatin dong Mbak foto mantan suaminya. Ya masa udah mantan fotonya disimpan, kan kasihan suami yang sekarang ya, namanya udah mantan fotonya udah nggak ada teman-teman ya. Coba cerita supaya subscriber memahami tentang perjalanan hidup idolanya. Siap, pokoknya setelah aku ngejawab pertanyaan yang ini ya. Perasaannya gimana itu nikah 3 bulan? Dari Koiru Anam. Perasaannya gimana itu nikah 3 bulan langsung cerai? Terus sama mantan suami masih suka komunikasi apa tidak? Ya tentu saja tidak teman-teman ya. Masa kalau sama orang tuanya terjalin hubungan karena memang temen bapak aku ya sama orang tuanya ya, ya terjalin hubungan baik teman-teman ya. Kalau aku kesana main kayak gitu terus kebetulan mantan suami kan nggak ada di rumah, lagi kerja di Malaysia ya teman-teman. Jadi orang tuanya kesini, aku main kesana. Kalau keluarga itu terjalin hubungan dengan baik ya teman-teman. Kalau sama mantan ya kasihan kan teman-teman. Terus mantan suami kan udah punya keluarga, aku juga punya keluarga sendiri. Jadi ya jaga perasaan pasangan masing-masing teman-teman. Dan ada sedikit cerita juga suami aku, tapi suami itu mesti nggak mau teman-teman, tak suruh klarifikasi kayak seperti aku. Suami itu orangnya itu pemalu teman-teman ya. Maksudnya yang lalu biarlah berlalu. Suami juga sama teman-teman seperti aku. Kalau aku 3 bulan, suami kurang lebih 4 bulan juga pernah mengalami kegagalan rumah tangga. Jadi aku sama suami itu sama-sama pernah mengalami kegagalan rumah tangga. Sama, aku juga belum punya anak, suami juga belum punya anak. Kita bercerai itu aku 3 bulan, suami aku sekitar 4 bulan nikah ya. Ya mungkin ini ditakdirkan jodoh aku yang sekarang ini ya teman-teman. Jadi aku tuh sama suami itu pernah sama-sama mengalami kegagalan rumah tangga. Tapi kalau untuk suami nggak mungkin teman-teman kalau mau bercerita seperti aku, karena suami aku tuh sifatnya pemalu dan yang lalu biarlah berlalu kayak gitu. Kalau suami aku tuh ya, kalau yang sekarang udah bahagia, kenapa sih mikirin masa yang lalu kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, tak ceritain ya perjalananku. Aku cuma nikah 3 bulan itu kok sampai cerai. Nah pertama itu aku dijodohkan teman-teman ya, dijodohkan sama orang tua aku. Karena aku juga apa ya teman-teman, aku kan belum keluar negeri ya teman-teman, kurang pengalaman juga. Terus gimana ya, aku pikir kayak gini teman-teman, aku dijodohkan mau, aku pikir kayak gini ya, nanti seiring berjalannya waktu kita itu bisa saling mencintai. Ternyata tidak teman-teman ya, ternyata tidak sama sekali ya. Dan ya pokoknya ya ada cekcok yang nggak cocok ya teman-teman, karena kita juga pacar apa ya teman-teman, pacaran juga enggak apa ya, kalau pacaran itu ya enggak pacaran teman-teman, pacaran juga enggak. Terus pokoknya yang enggak cocok teman-teman ya, enggak cocok sama sekali ya. Aku juga belum pengalaman, aku itu habis lulus SMP kan langsung masuk pondok pesantren. Selesai masuk pondok pesantren, aku terus sama orang tua aku dijodohin itu. Terus aku itu orangnya itu masih lugu banget teman-teman ya, dibilang masih lugu. Terus kalau mantan suami aku kan udah kerja di Malaysia ya, jadi mantan itu sudah gimana ya, sudah pokoknya ya dibilang ya teman-teman, sudah pengalaman, sudah apa kan, aku masih lugu, benar-benar gadis kampung kayak gitu teman-teman ya. Dan akhirnya aku itu pernikahan itu ya pokoknya ada masalah kayak gitu ya. Terus ya aku ya teman-teman yang ngajak itu bercerai itu aku. Terus aku ya udah kalau nggak cocok kita itu cerai saja kayak gitu. Terus akhirnya sebenarnya kalau orang tua aku tuh masih melarang bertahan dulu kayak gitu. Terus aku tuh belum tahu ya Surabaya itu sebelah mana, aku tuh lari ke Surabaya naik ya. Dari ceritanya kayak gini, awal ceritanya aku sampai cerai itu teman-teman ya. Aku tuh adik aku berangkat sekolah, terus kan lewat depan rumah mertua aku. Terus aku nyegat, adik aku mau berangkat sekolah, aku ngikut. Terus aku antarkan sampai ke tempat itu naik
naik call ya, bukan bis, kayak primadona kayak gitu teman-teman, sampai ke kota Trenggalek itu. Dari kota Trenggalek terus aku itu ke Surabaya. Aku itu sempet lari 3 hari teman-teman. Akhirnya aku tuh pulang terus diperbolehin sama orang tua aku kalau emang nggak cocok ya udah kayak gitu ya, daripada kan orang tua aku ngerasain memang anaknya nggak bahagia terus aku sampai kayak gitu ya, daripada aku di kayak gini sengsara di rumah kayak gini, mending aku kayak gitu terus aku ngancam ke orang tua aku. Akhirnya ya udah orang tua aku ngebolehin, akhirnya sampai cerai pun aku tuh masih awam, dan aku tuh ke pengadilan tanpa dampingan orang tua teman-teman ya. Ya ada saudara yang nganter. Aku tuh masih kecil teman-teman ya, masih kecil, masih lugu. Sidangnya enggak begitu rumit sih, karena ya udah yang aslinya yang nuntut kan aku ya, nuntut cerai, tapi akhirnya di sana ditanyakan, kita saling sama enggak cocok, terus kita mau berpisah itu, terus akhirnya di sana itu enggak ribet teman-teman ya. Berjalannya sidang berapa kali kayak gitu ya, tanpa dampingan orang tua, tapi ada saudara yang nganterin. Ya kalau ingat masa itu pokoknya pahit banget teman-teman ya, pokoknya rasanya itu gimana ya. Tapi ya di balik pahitnya itu pasti ada maksudnya ya, setelah pahit pasti kita mengalami yang manis ya, pahit dulu baru manis kayak gitu ya teman-teman. Terus aku setelah cerai selesai, aku kepikiran untuk keluar negeri. Apa aku nggak bisa ya, dari kegagalan itu ya teman-teman. Apa ya, itu anak baru bangun tidur, di situ saja nak. Anak aku baru bangun tidur. Terus ini kenapa aku ngejawab sendiri, apa ambil apa? Ambilan toh cungono, ambilan yang bagus toh. Itu baru bangun. Karena kenapa aku klarifikasi sendiri teman-teman, ini pasti suami kalau aku ajak buat bikin video kayak gini itu nggak mau teman-teman ya. Ya udah nggak apa-apa, aku katanya suami kamu klarifikasi sendiri saja, itu suami juga lagi kerja ya. Habis aku selesai cerai itu teman-teman, akhirnya aku kepikiran untuk pergi ke luar negeri, untuk kerja ke luar negeri ya teman-teman, kayak gitu. Terus apa aku nggak bisa ya, jadi aku buktikan dari kegagalanku menuju suksesku kayak gitu ya. Akhirnya aku kerja tahun 2007, nekat ya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk apa ya, untuk apa itu ibaratnya dibilang apa ya, nggak usah keluar negeri pun ibaratnya ya, untuk makan untuk apa itu cukup. Tapi memang aku dari itu teman-teman, aku kepikiran luar negeri itu tuh dari kegagalanku rumah tangga itu. Jadi aku kepikiran ke luar negeri, dan aku 2007 berangkat. Aku setelah selesai itu di sana di Hongkong 3 tahun, aku pulang, terus ketemulah sama suamiku itu ya. Akhirnya nikah, terus pernikahan setahun, aku punya anak yang pertama tahun 2011, terus anak yang kedua tahun 2013. Akhirnya setelah anakku besar, aku berangkat lagi ke Hong Kong ya tahun 2016, dan 4 tahun ya, dan pulang ya. Kayak gitu perjalanan singkat hidupku teman-teman ya, kayak gitu. Mungkin ada yang enggak paham, ada yang bicaraku belepotan, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah ya teman-teman, tinggalkan saja komentar di bawah. Yang namanya pernikahan dijodohkan ya, mungkin ya ada ya teman-teman yang akhirnya bisa saling mencintai, bisa saling apa, tapi kalau untuk aku itu teman-teman, ini enggak gimana ya teman-teman, enggak, nanti kalau aku ceritakan semuanya itu terlalu panjang banget ya teman-teman. Jadi ada sebagian mungkin ada yang belum aku ceritakan, jadi nanti daripada kepanjangan videonya. Pokoknya gimana ya teman-teman, menurut aku pernikahan dijodohkan itu enggak banget kok. Dan kita itu benar-benar enggak cocok teman-teman ya, enggak cocok sama sekali. Terus sebenarnya ya kalau aku itu ya berusaha teman-teman, tapi untuk mantan suami itu kayak gimana ya teman-teman, mungkin bukan levelnya ya kayak gitu ya, mungkin ya. Jadi ya udah bertahan 3 bulan terus cerai. Memang aku yang nuntut untuk cerai ya,
karena aku sebagai perempuan kayak enggak dihargai banget ya, kayak gitu. Pokoknya ya akulah yang ngalami ini. Menurut aku sebagai wanita itu enggak dihargai banget. Jadi memang aku yang pertama nuntut untuk cerai itu teman-teman ya. Pokoknya ya itu intinya, aku sebagai istrinya itu enggak ada harganya kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya udah cerai, akhirnya selesai cerai, aku memutuskan untuk pergi ke Hongkong dan alhamdulillah teman-teman ya. Pokoknya untuk kalian yang pernah mengalami kegagalan rumah tangga, jadikanlah kegagalan kalian itu untuk menuju suksesmu, sukses di rumah tangga yang kedua, terus sukses dalam bidang apa ya, dalam bidang segalanya, pokoknya dalam bidang segalanya gitu ya. Pokoknya kegagalan dijadikan kunci untuk menuju sukses kayak gitu teman-teman ya. Barangkali ada perkataanku yang kalian enggak paham, kalian tinggalkan saja komen di bawah ya. Mungkin terlalu belepotan atau apa, pokoknya kalian bebas, boleh tanya apa saja. Kalau suami aku itu enggak mungkin teman-teman ya, orangnya itu sibuk, terus apa ya, dan suamiku itu pemalu. Terus kalau untuk suamiku ya katanya yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang udah bahagia ya gak usah diungkit kayak gitu. Tapi ya aku juga gini teman-teman mikirnya, mau bikin konten apa ya teman-teman, kan aku udah keceplosan kan dapat titipan dari mertua kayak gitu ya, mantan mertua kayak gitu ya. Jadi kalian kan pasti penasaran kayak gitu, oh punya mantan toh kayak gitu. Oh ya teman-teman, kalian boleh komen-komen di bawah ya. Aku itu bingung mau bikin konten apa. Kalau aku tuh bikin konten masa-masa itu yang nonton sekarang itu sepi ya, enaknya bikin konten apa ya teman-teman ya, tinggalkan komen di bawah ya. Terima kasih yang selalu mendukung, selalu mensupport saya. Aku doakan kalian sukses selalu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.